Halo, rekan-rekan akademia. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, pada manajemen risiko sesi 13. Tema dari pertemuan ini adalah Enterprise Risk Management atau ERM. Manajemen risiko menurut kerangka kerja KOSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission adalah sebuah pendekatan yang komprehensif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dalam organisasi. Kerangka ini memberikan panduan bagi organisasi untuk mengelola risiko dengan cara yang terintegrasi dan sistematis, sehingga dapat mencapai tujuan strategis mereka. Selamat belajar. Berikut ini adalah elemen utama dari kerangka kerja KOSO. Lingkungan pendekatan atau control environment menciptakan dasar budaya organisasi yang mendukung pengelolaan risiko, termasuk integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi. Selanjutnya, penilaian risiko atau risk assessment mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, serta menentukan bagaimana risiko tersebut dapat dikelola. Selanjutnya, aktivitas pengendalian atau control activity. Tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan untuk mengatasi risiko telah diambil. Elemen berikutnya adalah informasi dan komunikasi atau information and communication. Jadi merupakan satu sistem untuk mengidentifikasi, menangkap, dan mengkomunikasikan informasi terkait risiko dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan orang untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Yang terakhir adalah pemantauan atau monitoring. Proses yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja sistem manajemen risiko dari waktu ke waktu dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Jadi rekan-rekan akademia, kerangka KOSO mempromosikan pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi, di mana risiko dipertimbangkan dalam konteks tujuan strategis organisasi dan tidak hanya pada level operasional atau finansial. Ini membantu memastikan bahwa semua aspek dari manajemen risiko diperhatikan dan bahwa ada kesinambungan dalam cara risiko dikelola di seluruh organisasi. Begitu kira-kira elemen-elemen yang penting
di dalam KOSO ini. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan satu persatu tentang masing-masing elemen yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama tentang gambaran yang Anda unggah menunjukkan elemen-elemen dari informasi dan komunikasi atau information and communication dalam kerangka kerja KOSO. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai komponen-komponen dari informasi dan komunikasi menurut kerangka kerja KOSO. Identifikasi informasi. Organisasi harus mengidentifikasi informasi yang relevan dengan tujuan, operasi, dan risiko mereka. Informasi ini harus mencakup data internal dan eksternal yang penting untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, penangkapan informasi atau information capture merupakan satu proses untuk mengumpulkan dan menangkap informasi yang telah diidentifikasi. Ini mencakup penggunaan sistem teknologi informasi yang sesuai untuk mengumpulkan data secara efisien dan akurat. Selanjutnya adalah tentang Dewan Direksi dan Komite Audit. Dewan Direksi dan Komite Audit memiliki peran penting dalam mengawasi lingkungan pengendalian. Mereka harus memiliki pemahaman yang kuat atau yang cukup tentang operasi organisasi dan risiko yang dihadapinya, serta memastikan bahwa manajemen mengelola risiko secara efektif. Kemudian tentang filosofi manajemen dan gaya operasi. Filosofi dan gaya manajemen memainkan peran penting dalam membentuk budaya pengendalian. Manajemen harus mempromosikan pendekatan yang proaktif terhadap pengelolaan risiko dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian diikuti dengan konsisten. Selanjutnya tentang struktur organisasi. Struktur organisasi harus mendukung pengelolaan risiko dengan memberikan jalur pelaporan yang jelas dan tanggung jawab yang tepat. Ini termasuk menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk manajemen risiko dan pengendalian internal. Kemudian tentang pemberian wewenang dan tanggung jawab. Organisasi harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap posisi, memastikan bahwa karyawan memahami ekspektasi dan akuntabilitas mereka. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Kebijakan dan praktek SDM harus mendukung lingkungan pengendalian, termasuk proses rekrutmen, penilaian kinerja, promosi, dan tindakan disipliner yang adil dan konsisten. Dengan membangun dan memelihara
pengendalian yang kuat, organisasi dapat memastikan bahwa semua elemen lain dari kerangka kerja KUSU bekerja secara efektif dan risiko dikelola dengan cara yang terintegrasi dan konsisten. Rekan-rekan akademia, gambar yang Anda unggah menunjukkan komponen-komponen yang berkaitan dengan penilaian risiko atau risk assessment dalam kerangka kerja KUSU. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai elemen-elemen utama dari penilaian risiko menurut kerangka kerja KUSU. Yang pertama, mengidentifikasi risiko atau risk identification. Proses identifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ini mencakup risiko internal dan eksternal yang relevan dengan aktivitas dan operasi organisasi. Selanjutnya, penilaian risiko atau risk assessment. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap organisasi. Penilaian ini membantu dalam memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan probabilitasnya. Selanjutnya, respon risiko atau risk response. Setelah risiko dinilai, organisasi perlu menentukan tindakan yang sesuai untuk mengelola risiko tersebut. Respon risiko dapat mencakup menghindari risiko, mengambil langkah untuk menghindari aktivitas yang menimbulkan risiko, mengurangi risiko, mengimplementasikan tindakan untuk mengurangi dampak atau probabilitas terjadinya risiko. Yang ketiga, membagi risiko, memindahkan atau berbagi risiko dengan pihak ketiga, seperti melalui asuransi atau kemitraan. Kemudian selanjutnya adalah menerima risiko. Menerima risiko tanpa tindakan lebih lanjut jika risiko tersebut dianggap dapat diterima oleh organisasi. Selanjutnya tentang mengendalikan risiko atau risk control. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian untuk memitigasi risiko. Hal ini mencakup pengendalian internal yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah kejadian risiko. Selanjutnya, pemantauan dan tinjauan atau monitoring and review. Jadi proses pemantauan risiko dan efektivitas respon risiko secara berkelanjutan. Ini mencakup tinjauan rutin terhadap risiko dan penyesuaian strategi manajemen risiko
berdasarkan perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal organisasi. Dengan mengikuti penilaian risiko yang sistematis ini, organisasi dapat mengelola risiko secara proaktif dan memastikan bahwa risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka ditangani dengan efektif. Elemen-elemen dari aktivitas pengendalian atau control activity dalam kerangka kerja KOSO. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai komponen-komponen aktivitas tersebut. Yang pertama, kebijakan dan prosedur. Aktivitas pengendalian dimulai dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas. Kebijakan ini memberikan panduan umum tentang apa yang harus dilakukan. Sementara prosedur menjelaskan langkah-langkah spesifik yang perlu diikuti untuk mencapai kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Aktivitas pengendalian preventif. Aktivitas ini dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan atau masalah sebelum mereka terjadi. Contohnya termasuk otorisasi sanksi, pemisahan tugas, dan pemeriksaan pra-transaksi. Aktivitas pengendalian detektif. Aktivitas ini bertujuan untuk mendeteksi kesalahan atau masalah setelah mereka terjadi. Contohnya termasuk rekonsiliasi, audit internal, dan pengawasan. Kemudian aktivitas pengendalian korektif. Aktivitas ini dirancang untuk memperbaiki kesalahan atau masalah yang telah terdeteksi. Contohnya termasuk koreksi entry, jurnal yang salah, dan penyesuaian prosedur operasional untuk mencegah kesalahan di masa depan. Kemudian tentang teknologi informasi. Pengendalian teknologi informasi mencakup pengendalian aplikasi dan pengendalian umum teknologi informasi. Pengendalian aplikasi memastikan integritas data di dalam sistem aplikasi, sedangkan pengendalian umum TI mencakup keamanan infrastruktur TI, pengelolaan akses, dan pengelolaan perubahan. Selanjutnya, kegiatan pengawasan atau supervisory activity. Pengawasan adalah bagian penting dari aktivitas pengendalian untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur diikuti dengan benar. Ini mencakup pemantauan harian oleh manajer dan evaluasi berkala oleh pihak ketiga, seperti auditor internal atau eksternal.
pelaporan atau reporting. Pengendalian cukup mencakup mekanisme pelaporan untuk memastikan bahwa informasi yang relevan disampaikan kepada manajemen dan pihak yang berkepentingan lainnya secara tepat waktu dan akurat. Jadi dengan mengimplementasikan aktivitas pengendalian yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa risiko diidentifikasi, dinilai, dan dikelola secara efektif, bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih baik. Pengelolaan informasi. Informasi yang telah dikumpulkan harus diproses untuk membuatnya berguna bagi pengambilan keputusan. Ini mencakup analisis data, pengolahan laporan, dan pembuatan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator, disingkat KPI. Komunikasi internal. Organisasi harus memiliki saluran komunikasi internal yang efektif untuk memastikan bahwa informasi penting mengenai risiko dan pengendalian disampaikan kepada karyawan yang relevan. Ini mencakup pelaporan rutin, rapat internal, dan penggunaan platform komunikasi digital. Selanjutnya, komunikasi eksternal. Komunikasi dengan pihak eksternal termasuk pemegang saham, regulator, pelanggan, dan pemasok juga penting untuk memastikan bahwa informasi yang relevan mengenai risiko dan pengendalian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Sistem informasi. Sistem informasi yang digunakan oleh organisasi harus mampu mendukung identifikasi, penangkapan, pemrosesan, dan komunikasi informasi dengan efektif. Ini mencakup menggunakan perangkat lunak manajemen risiko, sistem pelaporan keuangan, dan alat analisis data. Selanjutnya tentang kebutuhan terhadap regulasi atau kepatuhan terhadap regulasi atau compliant with regulation. Organisasi harus memastikan bahwa komunikasi informasi juga memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku. Ini mencakup pelaporan ke otoritas terkait, penyimpanan catatan yang sesuai, dan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan. Jadi dengan memastikan bahwa informasi dan komunikasi dikelola dengan baik, organisasi dapat memastikan bahwa semua pihak yang relevan memiliki akses ke informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat
dan untuk mengelola risiko secara efektif. Pemantauan atau monitoring merupakan elemen penting dalam kerangka kerja KOSO untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko berjalan dengan efektif dan efisien dari waktu ke waktu. Berikut adalah komponen utama dari pemantauan menurut kerangka kerja KOSO. Yang pertama, pemantauan berkelanjutan atau ongoing monitoring. Proses pemantauan yang terjadi secara rutin dan terus-menerus sebagai bagian dari operasi sehari-hari organisasi. Ini mencakup aktivitas seperti pengawasan rutin oleh manajer, analisis kinerja dan laporan keuangan harian atau mingguan, kemudian pemeriksaan oleh Departemen Internal Audit atau kepatuhan. Selanjutnya tentang penilaian terpisah atau spirit evaluation. Jadi evaluasi yang dilakukan secara periodik dan lebih formal untuk menilai aktivitas pengendalian internal yang mencakup audit internal berkala, penilaian risiko independen, audit eksternal yang dilakukan oleh pihak ketiga. Selanjutnya, pelaporan kekurangan atau reporting deficiencies. Mengidentifikasi, melaporkan, dan mengatasi kekurangan atau kelemahan dalam pengendalian internal. Ini mencakup mekanisme pelaporan kekurangan yang transparan, proses untuk menindaklanjuti dan memperbaiki kekurangan yang ditemukan, serta komunikasi hasil pemantauan kepada manajemen senior dan dewan direksi. Selanjutnya, umpan balik dan tindakan perbaikan atau feedback and corrective action. Kegiatan ini menggunakan informasi dari pemantauan untuk membuat penyesuaian dan perbaikan pada sistem manajemen risiko. Kegiatannya mencakup menilai apakah tindakan perbaikan telah diimplementasikan secara efektif, menyesuaikan kebijakan, prosedur, dan pengendalian berdasarkan temuan pemantauan, melakukan pelatihan tambahan atau perubahan dalam struktur organisasi jika diperlukan. Selanjutnya tentang penggunaan teknologi atau use of technology. Menggunakan alat dan teknologi untuk memantau dan melaporkan risiko secara lebih efisien. Hal ini tindakannya adalah sistem pemantau otomatis untuk mendeteksi anomali.
Kemudian alat analitik untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam data risiko. Dan kemudian dashboard dan laporan digital untuk manajemen risiko. Selanjutnya adalah tentang evaluasi kinerja pengendalian. Menilai kinerja pengendalian berdasarkan indikator kinerja utama atau KPI dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini mencakup membandingkan hasil aktual dengan sasaran yang diharapkan, mengidentifikasi area di mana kinerja tidak memenuhi harapan. Yang berikutnya adalah menetapkan tindakan korektif yang diperlukan. Jadi dengan menerapkan pemantauan yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa sistem manajemen risiko tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan dan risiko. Ini juga membantu dalam memastikan bahwa semua elemen lain dari kerangka kerja KOSO berfungsi sebagaimana mestinya. Begitulah rekan-rekan, selanjutnya kita akan melakukan diskusi dengan rekan-rekan akademia semua. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas dari materi ini akan saya lebih perjelas lagi. Silakan. Mudah-mudahan bermanfaat.